Halo guys, jumpa lagi dengan gue Iyas, pejuang kanker sekaligus traveler. Gimana nih kabarnya? Apakah udah mulai new normal, udah mulai masuk kantor? Moga-moga kalian meskipun new normal, tetap jaga kebersihan, tetap waspada dan stay safe ya. Kali ini gue mau sharing mengenai makanan yang gue makan sehari-hari selama ini. So sebenarnya diet-diet yang udah gue pernah jalanin dan apa sih itu yang gue jalanin sekarang, itu bisa kalian cek di sebelah sini. Karena video kali ini itu lebih memberatkan kepada ada beberapa yang bertanya, Kak Yes tolong dong kayak konkretnya itu tuh seperti apa. Karena di diet itu video sebelumnya gue tuh kayak lebih high protein, terus habis itu low carbs. Jadi kayak bahasa-bahasanya lebih kayak ke makronutrien gitu. Dan apalagi gue kan sering upload di story, gue kayak makan macem-macem, minum macem-macem, dan yang dilihat adalah kayak gitu. Banyak yang nanya kayak, loh Kak Yes memang kalau kanker boleh makan ini, kalau kanker boleh makan itu. Oke, balik lagi, kanker itu basically kalau kalian mendengarkan ucapan semua orang, itu kalian left with air putih aja loh yang kalian bisa minum. Jadi balik lagi ke kalian percayanya yang mana, kemudian kalian ikutin aja yang paling kalian percaya itu. Jadi satu metode aja, karena kalau dicampur-campur irisannya benar-benar kalian cuma bisa minum air putih. Nah sekarang yang gue jalanin adalah low carb diet, dan kalau yang gue upload di story itu kan yang menarik ya, kayak minuman yang gue review, terus yang makanan yang gue review. Padahal kenyataannya tidak seindah itu, dalam artian gue lebih sering makan makanan yang kayak rasanya agak hambar dan malah ya cenderung lebih sehat-sehat gitu, kayak dada ayam panggang, kemudian kayak jus-jus gitu. Dan itu gue nggak share kenapa, karena memang secara penampilan pun nggak terlalu representatif. Selain itu, kalaupun gue rekomendasiin itu kan ya itu kayak cuma dada ayam panggang biasa gitu misalnya, itu gue rekomendasiin apa, itu kayak ya you know lah rasanya. Apalagi kalau misalnya sering mengkonsumsi itu kan ya bosan juga. Nggak ada yang kayak dada ayam kalau dipanggangnya begini jadi wah ini enak banget rasanya, atau enggak ini berbeda banget. Kayaknya kalaupun ada itu juga nggak seberbeda itu gitu. Jadi gue nggak sharing. Jadi ini gue sharing nih kira-kira kalau dalam waktu semingguan ya, lunch gue apa, dinner gue apa, terus in between tuh kayak snacknya apa, terus gue kayak yang ngemilnya tuh seperti apa, ini gue akan share. Jadi inilah dia gambaran makanan gue sehari-hari. Sekarang gue nyoba Wautek dari Sour Sally Group, dan ini katanya sih nasi telur ceplok yang viral itu. Ayo kita cobain. Ini unboxingnya sekarang. Ini gue pesen yang tornado. Nih. Kemudian satu lagi yang nasi telur Pontianak. Kita lihat. Bumbunya nanti kita tuangin aja bareng-bareng. Jadi kayaknya gue cukup segini aja karena gue gak mau terlalu banjir. Oke, ini enak sih, kayak makan di warteg-warteg gitu ya, beneran. Sumpah gue kalau dulu makan di warteg gitu ya, kalau pesennya telur ya pasti rasanya mirip-mirip kayak gini nih, cuma rasanya agak lebih mewah dikit dibanding warteg-warteg biasa. Tapi masih ada rasa rumahannya, gimana ya, pokoknya in between dah. Nah sekarang kita coba yang nasi telur tornado. Nasi telur tornado kari, ini yang bumbunya kari ya. Kita coba juga. Nah, menurut gue enakan yang kari sih. Ini telur dadar yang kayak gini kan jarang ya kita temuin di warteg, jadi agak lebih mewah dikit. Kemudian ini orak tempenya ini juga mengkomplimen ya, sama karinya itu lumayan strong juga sih ini rasanya. Kalau misalnya mau yang agak lebih rumahan, mendingan gue saranin yang nasi telur ceplok. Tapi kalau mau yang agak lebih mewah dikit, yang maksudnya agak
ya twist sedikit rasanya itu yang telur dadar ini. Apalagi karinya itu juga complement the taste, kemudian juga orek tempenya itu juga nambahin rasa tapi nggak terlalu overpower sih semuanya. Jadi masing-masing itu saling melengkapi, masing-masing ada keunikan, tapi waktu bareng dikonsumsinya itu tuh jadi enak. Kalau kangen masakan warteg kayaknya gue akan pilih ini deh, ini enak banget. Cuma sayangnya nggak ada pilihan lauk lain sih selain telur, memang ciri khasnya itu tuh cuma telur doang. Cuma ini gue bahagia banget karena memang dua ini bisa ditebus dengan harga 25.000. Sumpah ini sih penghematan banget of the day. Oh alah, kayak waktu itu yang pensil-pensil itu maksudmu? Iya yang itu. Aduh. Bukan gambar itu. Ini lagi makan, keluarga gue lagi datang di sini. Ini gue dibawain makanan. Ini nih. Lihat aja. Nah, nih gue suka nih masakan rumahan gini. Tuh. Ini masakan nyokap gue. Lucu emang tampangnya. Jadi kalau hari ini gue makan masakan nyokap gue. Ini enak banget nih, ada telur puyuhnya dan segala macamnya. Ini apa mah nama masakannya? Gulai daging Sapi. sapi. Oke, gulai daging sapi pakai telur puyuh nih. Enak banget, gue emang paling suka masakan nyokap gue. Terus ini lagi nih ada ponakan gue tuh di situ. Tuh. Iya kerjanya ngerecokin gue emang. Makan dulu ya guys. Ya inilah dia makan siang gue kali ini tuh, aduh masih panas-panas gini nih. Tuh, enak banget nih. Ini baru nyampe, terus habis itu brokoli ayam ini gue makan dengan ayam goreng madu nih. Wah, enak banget kelihatannya. Selamat makan. Nah jadi kalau ini ya gue pesen di namanya Warung Kito. Ini jadi kalau misalnya memang alternatif ya kayak makanan rumahan gitu, gue suka pesennya tuh di situ. Jadi selain Good Habit yang tadi gue udah sering pesen itu kan yang sehat-sehat banget ya, dan cenderung lebih ke nggak ada rasa gimana sih kayak makanan cim-cim gitu. Nah kalau mau agak lebih rasa sedikit tapi masih kayak makanan rumahan, gue biasanya nih Warung Kito. Dan ini juga yang gue pesen biasa nggak pakai nasi. Terus habis itu ini kayak sayur-sayur gini, terus sama ayam yang sepotong gini. Ya sayangnya sih dia nggak ayam panggang ya, karena kan gue juga bosen kalau ayam panggang terus. Jadi yang ini dia tuh ayam goreng rica-rica ya, biar variasi sedikit lah. Cuma kan yang memang ini menurut gue sih masih sehat juga sih, dan dia sebenarnya bumbunya nggak terlalu medok gimana, cuma masih berasa. Jadi kalau misalnya butuh kayak rasa sedikit, apalagi kan kalau misalnya abis kemo itu tuh kayak lidah kita tuh rasa makanan tuh berbeda. Jadi ya butuh kadang-kadang yang agak zreng dikit. Jadi kalau terlalu ya kayak sehat-sehat terus itu malah bikin gak nafsu makan gitu. Jadi malah makin enek. Kemudian juga malah kan kita harus makan banyak ya karena kita persiapan untuk kemo selanjutnya, ataupun kayak merepair keadaan kita sebelumnya. Jadi kita kan udah kayak di bazooka, di bom duar gitu pakai kemo kan. Jadi itu tuh sel-sel kita tuh banyak yang rusak juga, bahkan sel yang baik. Jadi kan kita perlu banyak nutrisi ya untuk merepair itu semua.
Nah, gue kalau misalnya sore-sore gini habis olahraga, biasanya minum kayak smoothies alpukat gitu nih, kayak gini nih. Nah, biasanya sih gue tambahin nih susu coklat ini, yang di atasnya ini susu coklat, bawahnya alpukat, nanti tinggal diaduk, terus abis itu baru diminum. Ini jadi gue suka tambahin susu coklat gini, soalnya kalau alpukatnya doang kan kurang enak. Maksudnya rasanya agak gimana gitu, dan gue nggak mau susu yang kayak kental manis gitu, enggak. Jadi gue campurinnya susu coklat. Terus habis itu ini dulu waktu gue keto sih pakai santan ya. Cuma ini kan gue lagi nggak keto lagi, jadi ini pakai susu coklat biasa aja. Nah, gue kalau lagi cheating day gini, gue sih doyannya ngemil-ngemil yang kayak gini ya. Memang sih ini ya nggak sugar free, dan ini gue kadang-kadang banget kok. Ini gue dari Unbaked. Ini gue penasaran banget sama burnt cheesecake-nya nih, kayak gini. Oke. Nah, ini gue nggak sabaran banget pengen coba, karena mereka sih rumor has it ya, sebelum keadaan ini mereka tuh juga udah populer, tapi belum ada tenan yang offline-nya. Jadi selama ini kayak cuma bisa beli online gitu, dan signature produknya sebenarnya bomboloninya. Cuma yang gue penasaran ini malah produk barunya. Oh, selain bomboloni mereka kayak sandwich yang Jepang gitu, itu juga ciri khasnya mereka. Jadi langsung aja kita coba. Enak, cheesecake-nya lembut dan nggak kemanisan. Cuma ini kayaknya, kalau gue sih ya, lebih suka yang lebih cheesy lagi. Ini kayaknya cheese-nya tuh, well, udah cukup lah buat orang kebanyakan. Tapi kalau buat gue yang doyan cheese-nya banyak, ini kayaknya kurang cheesy gitu. Tapi sebenarnya nih dari tingkat burn-nya ini menurut gue udah pas ya. Jadi sering banget burnt cheesecake itu luarnya ini kerasnya tuh, gosongnya tuh lebih parah dari ini, jadi nggak enjoyable. Kalau ini kerasnya sih masih enjoyable banget, dan rasanya dibilang lemah juga nggak, strong juga nggak, jadi bener-bener mild aja. Dan ini memang rasa-rasanya sih cocok buat banyak orang ya, terutama yang Asia yang nggak terlalu doyan cheesecake yang legit banget. Cuma ini kan sebenarnya mirip-mirip New York cheesecake juga tuh, tapi New York cheesecake ya bukan burn gini sih. Mungkin nggak apple to apple, cuma kalau New York cheesecake biasanya jauh lebih legit dari ini. Jadi kalau gue bilang ini kayak New York cheesecake, tapi versi legitnya kayak dikurangin, jadi kayak versi less cheese-nya, less legitnya gitu loh. Cuma ini juga masih oke banget, dan gue rasa ini malah cocok untuk, ya menurut gue untuk lidah orang Indonesia legitnya segini lebih pas ya. Karena kalau misalnya sesuai dengan benchmark gue, rata-rata bahkan keluarga gue aja enek. Jadi di antara lunch sama dinner, gue itu tuh sering ngopi. Kalau misalnya sore banget itu ngejus ya, tapi kalau ini tuh kayak sekitar jam 4-an gitulah. Kalau ngejus itu kan kayak sekitar setengah 6, jam 6 gitu ya. Nah, kalau ini sekitar jam 4-an. Terus gue itu udah review banyak kopi ya. Bisa kalian cek aja di link sebelumnya nih, gue letakin di sini. Nah, ini kali ini gue dari ini kopi Ale namanya, dan ini udah 4 varian, dan ini tuh lagi kayak hype gitu loh di circle gue, jadi gue kayak penasaran. Memang sih kalau dari advertisementnya tuh kayak kopi lucu-lucuan ya, dalam artian as a coffee ini nggak terlalu strong, dan kayak kopi-kopi yang memang ringan banget gitu. Dan bener aja gitu gue coba. Dan ini kenapa ada yang kecil begini? Ini gara-gara yang kecil gini tuh nggak bisa less sugar, jadi gue nggak berani pesen banyak-banyak. Gue cuma mau nyobain aja variannya, ini ada 4. Kemudian kenapa nggak bisa less sugar? Karena memang dia takarannya kayak udah ada tertentu gitu loh, jadi nggak bisa didikitin banget. Dan ini yang paling cocok buat gue, gara-gara kalau gue itu memang sweet tooth sebenarnya, tapi karena gue udah kebiasa nggak gula banyak gitu ya, jadi benchmark gue akan manis itu jadi turun gitu loh. Dan ini kalau tingkat kemanisannya yang paling pas itu yang ini, dan yang paling kopi justru yang ini juga gitu. Jadi basically kenapa ini cukup hype gitu ya di circle gue, karena ternyata ini kopinya memang light banget, jadi kayaknya cocok untuk semua orang. Kalau untuk pecinta kopi kayak gue sih justru gue ngerasa kurang strong, tapi ini tuh kayak lebih bisa diterima buat semua orang gitu loh. Nah, ini gue sambil ngopi aja ya. Nah, ini gue udah cobain semua ya. Jadi emang gue tetap bener, yang paling gede ini yang gue paling suka.
Jadi ini sebenarnya nggak setik Kokumi juga sih, karena kalau Kokumi itu kan pakai macchiato cream. Nah kalau ini sih kayaknya bukan macchiato cream, tapi kayak sebatas susu gitu loh. Jadi hasilnya creamy, tapi nggak terlalu creamy banget ya, in between lah. Dan ini minumannya sih memang enjoyable sih kalau buat gue. Jadi kayak untuk kopi lucu-lucuan boleh lah. Cuma kalau misalnya memang gue mau ngopi yang lebih serius, mungkin gue kalau misalnya kontak sellernya bisa kali ya buat gue kayak agak distrongin sedikit, jangan terlalu banyak susunya kayak gini. Cuma ini beneran sih kenapa bisa hype itu gara-gara kayaknya lebih cocok untuk semua orang yang kayak gini. Jadi yang pecinta boba gitu atau minuman-minuman yang lucu, gua rasa justru malah lebih suka yang kayak begini karena bener-bener kopinya light banget dan ini memang kopi-kopi lucu aja gitu menurut gue. Tapi gue sih ini bener-bener objectively secara minuman ini enak, dan favorit gue yang ini kopi ale sama ini kopi papa. Kopi ale itu yang tadi aren, yang kopi papa itu salted caramel. Sisanya sih enak juga, cuma buat gue yang suka kopi strong, gue prefer yang ini. Nah, kalau sore-sore gitu, gue biasa konsumsi jus atau smoothies. Jadi, gue itu udah blender kayak jus beri-berian gitu, atau alpukat ya. Nah, ini sekarang yang gue konsumsi adalah beri-berian sama pisang. Dan ini sih posisinya sebenarnya udah jam 6 ya. Udah agak telat banget nih. Biasanya sih gue kayak jam 5, setengah 6 lah paling telat. Tapi jam 6 lewat dikit ya masih fine lah. Sebelum gue nanti makan malam sekitar jam 7-an. Ini juga penampilannya, well, nggak terlalu cantik ya. Cuma manfaatnya oke loh. Jadi ini juga ganti-gantian, bisa beri-berian, pisang, terus alpukat, garam pepaya juga, dan lain-lain lah. Yang jelas, paling enggak gue 2 hari sekali itu konsumsi buah dalam bentuk kayak gini. Sekarang waktunya makan malam. Dan kali ini makanan gue adalah jeng 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 jeng. Ya, ayam bakar madu dan sapo tahu ayam. Gak pakai nasi, kenapa? Karena memang gue sejujurnya jarang banget konsumsi nasi putih. Kalaupun gue konsumsi, itu volumenya sedikit, ataupun gue substitusi dengan brown rice atau shirataki rice. Selamat makan! Annyeonghaseyo. Jadi malam ini gue makan ayam goreng ala Korea, dan yang ini merek Kyochon ya. Jadi kalau Kyochon itu kan mengklaim mereka itu lebih sehat gara-gara mereka made by order, kemudian digorengnya juga kayak pakai sunflower oil. Jadi kalau gue pengen yang kayak gini-gini, gue pasti milih yang kalau bisa ada opsi lebih sehatnya, makanya gue pilih Kyochon. Dulu sih gue doyannya Bonchon, cuma Bonchonnya udah nggak ada ya di Indonesia. Atau ada opsi-opsi ayam goreng Korea lain sebenarnya yang ya gue juga suka, cuma gue pilih yang ini sekarang. Ini gue biasanya makannya half chicken untuk satu kali makan. Lumayan banyak juga ya, dan itu habis buat sendiri. Ini nggak cuma segini loh, ini di dalamnya masih ada lagi. Jadi nggak cuma segini doang gua sekali makan. Nah oke, sekarang mari langsung aja kita makan. Selamat makan. Oke, jadi makan malam kali ini dari The Good Habit. Ini gue tuh sering banget ya, Good Habit ini tuh kayak ya 3 hari minimal ada sekali lah gue order dari Good Habit. Kenapa? Karena memang ini makanannya juga sehat banget sih. Yang ini kali ini gue order yang ada brown rice, terus habis itu ada ayamnya sama sayur dan telur. Yuk kita lihat aja. Wow. Nah ini nih. Oh, ini kayak gini. Nah jadi ini makanannya nih. Tuh enak kan, telur rebus, wortel, kacang panjang, terus ayam-ayam nih, daging ayam semua. Sambil nikmatin pemandangan kayak gini nih tuh.
bawah ada halte Transjakarta, terus sambil ngeliatin di jalan pada lalu lalang. Mantep banget lah, tiap kali dinner gue suka banget. Oke, sekarang kita makan. Nah, ini good habit. Gue suka ya banyak menu yang emang sehat ya, sesuai namanya sih, good habit emang kebiasaan baik gitu ya. Jadi ini menunya tuh rata-rata sehat-sehat banget. Cuma gue nggak order saladnya karena kan gue lagi nggak boleh makan makanan mentah ya. Jadi memang kalaupun mentah harus yang kayak steril banget gitu, terus harus yang kayak organik, kayak ribet lah. Jadi mendingan gak usah ambil resiko. Jadi gue pesen biasanya mateng. Dan ini tuh rasanya sih enak-enak. Gue udah coba berbagai menunya ya, mulai dari Korean bowl, terus kalau yang ini pakai shoyu itu tuh Japanese bowl. Gue sih rekomen banget sih ini, dan harganya juga nggak terlalu mahal karena kalau misalnya di delivery itu selalu ada promonya sih. Nah itulah dia gambaran makanan gue sehari-hari. Jadi gimana, udah kebayangkan gue tetap konsumsi yang sebisa mungkin lebih sehat daripada manusia pada umumnya ya. Dan ini memang sudah gue aplikasikan dari dulu, dari zaman gue sebelum kena kanker. Karena ini gue memang lagi back to basics aja, which gue makan everything but on moderate amount. Kemudian ini lebih kayak ke low carbs ya, seperti kalian tadi perhatiin sebenarnya carbsnya nggak banyak-banyak amat gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nasi, gue volumenya tuh sedikit, dan gue lebih banyak kayak di lauk pauk yang tinggi protein. Kemudian ada juga cheating day-nya, which di situ gue lebih bebas ya. Kalau misalnya gue pengen lagi makan mie atau yang tinggi karbohidratnya, ya gue makan aja. Jadi moga-moga ini bisa memberikan kalian gambaran apa aja sih yang gue makan sehari-hari. Dan ini sekali lagi gue nggak mau kayak menyarankan kalian lebih baik begini, lebih baik begitu, karena seperti yang gue bahas sebelumnya, diet apapun yang gue lakuin itu tuh nggak berhasil buat kanker gue. Jadi gue bener-bener balik ke yang paling gue nyaman aja. Well, gue nyaman sih sebenarnya di keto. Cuma kan di keto itu ada beberapa zat yang memang dokter gue bener-bener ngelarang. Jadi itu kan nggak bisa lagi gue lakuin. Jadi gue sekarang menerapkan yang kedua ternyaman, which is yang kedua ternyaman itu back to basic. Jadi kayak zaman dulu gue sebelum kena kanker, which is low carb and high protein. Basicnya sih itu aja. Nah, sekarang terserah kalau misalnya memang masih ada yang mau kasih masukan atau apapun itu, silahkan di kolom komen atau langsung DM Instagram gue. Yang jelas dengan pola makan seperti ini, gue sih ngerasa seger-seger aja, daily activities gue juga bisa gue lakuin. Kemudian, berenergi juga berenergi. Memang waktu keto energinya tuh kayak lebih meluap-luap ya, gue nggak tahu kenapa. Memang mungkin keto itu yang paling cocok. Ini sih nggak semeluap-luap waktu keto. Jadi waktu keto tuh gue kayak berasa berenergi banget ya. Ini ya sedikit bawahnya lah, jadi tetap berenergi juga, cuma nggak so blar waktu keto gitu. Nah itu aja mungkin untuk hari ini. Thank you for watching. Stay happy, stay safe, and bye bye.